Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Juan, dan kali ini kesempatan yang sangat singkat ini di sini gue akan berbincang-bincang dengan kakak gue yang dari mana katanya dia ada salah satu dari korban virus corona. Nah, sebelum kita beralih ke berbincang-bincang lebih dalam, di sini gue pengen ngasih tahu bahwa sekarang tuh positif corona tuh sudah sangat banyak ya di negara ini ya. Nah, dan ini tuh kira-kira sekarang menurut update yang gue kira tuh udah ada sampai 27.000 jiwa yang positif dan 7.000 yang sembuh, dan juga 1.000 yang meninggal. Nah, dengan ini kita sadar ya bahwa tuh corona tuh bukan virus yang bisa kita anggap remeh. Ini tuh virus serius ya. Dah, daripada kita berlama-lama terus dengar bincang-bincang dari gue sendiri, mending gue langsung aja undang kakak gue. Oke? Yuk, silahkan. Korban sembarangan aja kalau ngomong. Atas siapa korban? Ngapain harus pakai masker? Corona. Oh, corona. Jadi untuk apa namanya menghindari virus corona seperti yang dibilang oleh pemerintah, saya menggunakan masker. Ini kita kan syuting di luar. Oh iya. Ya. Syuting di luar, jadi saya pakai ini. Siap. Oke nih. Tolong Mas geseran. Oh iya. Ya, social distancing. Oh iya. Social distancing. Siap. Ya. Oke. Sekarang di sini sudah ada kakak gua, dan bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Namanya Hendy, umurnya 29 tahun. Kok jadi kayak casting ya Mas ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah, biar aja kerap aja, biar tahu Ya. nonton saya. Ya sebenarnya gue bukan kakaknya Juan, tapi gue kayak orang bayaran, orang lewat. Tapi dipaksa suruh syuting, ya udahlah, jadi gue suruh ngaku-ngaku jadi kakaknya. So, ya. Oke deh, kita langsung aja ya. Oke nih, untuk sekarang kan lu tau lah nih ya, virus ini kan sampai kita di lockdown kayak gini kan juga merupakan virus yang cukup serius banget ya. Ya. Nah, menurut lu deh nih, virus corona tuh apa sih menurut lu? Terus corona itu ya, corona itu koknya itu kayaknya dari kata konspirasi kayaknya. Emang banyak sih konspirasi yang sekarang sih yang dibilang betul. katanya corona itu kan apa virus yang buatan dari manusia. Yang banyak yang bilang tuh katanya tuh corona tuh sengaja dibikin untuk mengurangi populasi manusia tuh. Dibilang tuh parah banget. Nah, menurut lu tuh apa lagi tuh? Nah itu tadi udah dijawab. Nah, kan masih itu kan baru kok. Coronanya apa? Mikir lagi dong saya dong. Nah, iya, nggak apa-apa. Ro-nya tadi tuh core-nya itu berarti konspirasi kan? Nah, betul. Oke. On-nya itu adalah apa ya, saya skip aja lah. Kayak gini aja ya, mungkin gue dulu, oke. Ya. Nah, menurut gue ini tuh corona tuh banyak kan orang bilang tuh kan katanya ini kan tuh akhir zaman, ya kan. Sebenarnya tuh kalau menurut gue sendiri ya, menurut pandangan gue sendiri, ini tuh corona itu sebenarnya bukan akhir zaman. Cuman corona itu tuh seperti sebuah peringatan buat manusia karena manusia kan, istilah kita lihat sendiri, lingkungan tuh kan sekarang kotor banget dan bumi udah semakin tua ya kan. Banyak orang yang cuek dengan bumi saat sekarang ini kan, dan sampai bumi juga tidak dijaga. Nah, mungkin virus ini tuh sengaja dibuat untuk manusia tuh jadi lebih peduli akan kebersihan lingkungan dan kebersihan dirinya sendiri gitu. Lu bersih nggak sekarang? Apa cuman gara-gara corona lu jadi mandi setiap hari, jadi bersih? Itu apa? Itu cuman kebenarnya saya bilang kebersihan itu kebersihan dari luar. Lebih tepatnya kebersihan itu dalam hati. Dalam hati. Iya, dari diri sendiri, Oke. dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena begini, corona itu sebenarnya kalau menurut saya ini nih penyakit yang nggak jelas. Nggak jelas. Iya, sekarang ini ada virus yang namanya virus DBD. Ada dari dulu tuh, ada namanya malaria segala macam. Penyakitnya semuanya yang jelas dong. Yang antar ada nyamuk. Kalau DBD, terus ada lain juga yang namanya kucing tikus, ada flu burung. Banyak ya? Banyak banget kan virus-virusnya. Media pengantar itu banyak. Ini corona ini nggak jelas dari mana asal usulnya. Nah, banyak orang ini gara-gara virus ini jadi stres. Karena termasuk stres juga. Ya, kelihatan kan ngomong saya mulai nggak jelas kan kayak gini Iya, kan. betul. Nah, ini tanda-tanda stres nih. Ini sebenarnya tanda-tanda kayak bentar lagi kena virus corona. Waduh, jangan sampai lo Mas. Amit betul. Nah, tapi menurut saya jadi itu corona itu sebenarnya lebih dibuat, enggak, kalau menurut saya sih bukan dibuat-buat, mungkin virus itu beneran ada, tapi ini lebih menjaga supaya orang-orang itu
lebih aware pada diri sendiri. Seperti tadi dia bilang, kebersihan, menjaga kebersihan dari luar ya. Dan ada kebersihan juga dari dalam diri. Artinya jangan suka stres-stres deh, karena penyakit itu kan pasti berawal dari stres, pusing dan akhirnya segala macam, demam dan ya segala macam lah ke bawah badan. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya virus-virus itu tuh mulainya ada dalam diri sendiri. Jadi lebih baik menjaga kebersihan diri, hati dan pikiran sehingga tidak stres dan tidak terserang corona. Gitu. Bagus banget ya jawabannya teman-teman ya. Gila. Nah, oke nih, pertanyaan selanjutnya nih, lu tahu gak sih corona itu berasal dari mana gitu kan? Pertama kali lu dengernya tuh gimana gitu? Saya pernah dengar dari TV. Dari TV? Ya. Dari TV aja tuh? TV saya smart TV. Asik, keren dong. Ya. Nah, oke deh, langsung aja deh, kita langsung ke topik intinya aja ya. Nah, kan pasti kan dari virus ini kan pasti ada dampak negatif sama positifnya kan, ya kan? Nah, kalau dari lu deh, mulai dari negatif lu deh, yang gak enak-enak dulu deh, kita denger deh mengenai corona dulu, baru positifnya. Menurut lu dampak negatifnya apa dulu nih? Dampak negatifnya itu yang pasti pertama kali adalah orang dibikin bingung, stres. Ya. Kalau kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama itu kita nggak tahu ini penyakitnya seperti apa bentuknya. Oke, kita ambil contoh kayak penyakit DBD. DBD jelas diagnosisnya, artinya trombositnya turun dan itu udah semua orang udah tahu. Nah, itu kan berasal dari virus juga. Ya. Kalau ini kan cuma demam penyakitnya, demam mulu. Minum Panadol juga, boleh merek nggak apa-apa. Jangan sponsor. Pokoknya minum obat panas turun. Iya, betul. Istilahnya begitu kan. Nah, cuman ini diagnosis selanjutnya kan nggak ada. Kayak misalnya apa sih, kayak darah lu apa, kayak terus di dalam lu jantung lu apa, paru-paru lu apa, kita nggak tahu sampai sekarang. Di situ dibilang apa namanya, penjelasannya itu nggak terlalu jelas nih. Kayak gue nih ngomong kayak gini nggak jelas kan. Ciri-ciri yang pasti spesifik itu kayak apa, kita nggak akan tahu gitu loh. Nah, itu sebenarnya bikin orang jadi stres. Itu dampaknya pertama kali. Jujur, gue sih dalam sekarang ini ya, negatifnya itu juga salah satunya gue juga stres. Karena ya mulai gara-gara corona ini, mulai dari gue kuliah aja udah harus di rumah. Dan menurut gue itu kayak cara itu tuh nggak efektif menurut gue, kuliah di rumah. Dengan gimana ya, walaupun dosen ngejelasin kita kayak gimana pun juga susah gitu buat nangkepnya gitu loh. Gua aja di kampus saya udah begitu, gimana di rumah ya kan? Betul, ya di kampus saya double apalagi di rumah ya. Makanya malah lebih. Ya ngerti gue. Oke. Nah, terus banyak lagi ya, kayak sekarang dampaknya dari kita skala besarnya dulu kayak ekonomi. Boleh. Sekarang kan perekonomian turun banget tuh ya. Ya mungkin lebih spesifiknya kenapa gue bilang turun banget, satu banyak yang mulai di PHK, banyak perusahaan-perusahaan besar yang harus. Apakah lu salah satunya? Enggak, saya resign pak. Oh resign beda. PHK sama resign beda. Oh resign beda. Ini pembahasan itu cuma bahasa kerennya aja. Ya. Enggak beda. Ini mau saya bahas lagi kan nih? Enggak usah. Terlalu panjang. Saya resign loh. Resign loh. Oke, resign di PHK loh ya. Resign ya. Jadi kalau ntar mau di CV saya itu nggak ada kata namanya dipecat. Seumur hidup saya nggak pernah dipecat ya. Banyak perekonomian yang turun dari situ. Kelihatan banget sih ya, kayak pasar pada tutup, nggak boleh ada keramaian. Jadi kan mereka kan harus usahanya kan harus tempatnya harus rame gitu kan, jualan makanan yang kayak gitu. Tapi kan kalau yang makan makanan kan ada sekarang kan ojek online gitu kan bisa bisnis. Ya. Tuh. Nggak semuanya. Suara siapa tadi tuh? Oh, itu juga bisa pakai aplikasinya ya. Betul, kayak gitu. Oke deh. Pokoknya itu ya negatifnya ya menurut lu ya. Ya, menurut lagi sih sebenarnya sih masih ada, cuman nanti kepanjangan. Jangan keluar unek-unek lu semua gitu. Ya, nanti kita di podcast selanjutnya. Oke, siap, di episode berikutnya. Tadi kan kita udah dengerin nih apa dampak negatifnya dari kakak gua. Nah, nggak afdol dong kalau kita nggak ngomong dampak positifnya juga. Nah, beberapa nih ada dampak positifnya juga. Corona tuh kan pasti juga ada positifnya juga lah. Yang pertama nih ya, menurut gua dulu nih. Yang pertama itu kita tuh jadi lebih berkumpul di rumah bersama keluarga tuh jadi lebih harmonis gitu, lebih dekat gitu kan. Kalau gimana ya, kita ngeliat kehidupan sehari-hari kita tuh kan kita sering ya keluar ke rumah sibuk lah, nggak ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, tugas yang nggak bisa ditinggal. Nah itu faktor positifnya yang pertama, jadi lebih dekat sama keluarga. Karena dekatnya sama keluarga jadi sekarang ini dekat. Ya udah ya. Masa Anda ada keluarga saya kan? Oh iya, kita berkeluarga ya. Iya, ini dekatnya. Dekat. Jangan dekat-dekat PSBB. Oh iya. Siap. Nah, yang kedua nih,
kita menjadi menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara kita tuh kan setiap kita pergi dari luar tuh kan kita harus rajin cuci tangan tuh selama 20 menit lah kan. Cuci tangan terus sampai bersih. Cuci tangan 20 menit. Menurut riset yang saya dapat 20 menit. Itu mandi aja saya cuma 5 menit. Ngapain 20 menit? Anda ngapain aja di kamar mandi? Berarti Anda tidak bersih dong. Berarti Anda tidak bersih dong mandinya. Mandi 5 menit cuma sampo, sabun, sikat gigi. Tapi menurut Anda ngapain 20 menit ini? 15 menit Anda ngapain? Adalah itu urusan laki-laki. Ya udahlah kalau gitu. Enggak lah. Udah pokoknya menurut riset yang saya dapat itu mencuci tangan selama 20 menit beneran. Nah, setelah itu Riset kita coba 20 menit. Setelah itu kita juga harus tuh menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Ya biasain nih kalau pagi-pagi tuh biasain tuh bersihin lingkungan. Misalnya kayak ada halaman taman di rumah tuh disapu, bersih gitu. Anda nyapu nggak kalau pagi-pagi? Saya nyapu halaman orang tapi halaman tetangga saya sapu. Anda baik ya? Iyalah kayak Baik, gitu. Nah berikutnya nih, yang keempat nih ada positifnya juga. Nah orang-orang tuh sekarang di rumah tuh jadi lebih kreatif. Dia tuh karena kan kita tahu ya orang-orang kan banyak yang udah dirumahkan, yang kerjanya tuh udah dirumahkan. Nah jadi tuh dia di rumah tuh jadi mikir nih gimana sih caranya gue bisa dapat duit tapi dengan cara kerja di rumah gitu deh. Misalnya contoh orang jadi bikin usaha makan, jadi yang tadinya nggak pinter masak dia baca-baca di internet gitu kan jadi pinter masak. Nah, ini pinter masak. Saya pinter beneran. Pinter beneran. Berarti emang bisa ya? Enggak sama pinter. Oh, pinter. Pinter. Ada emang sombong. Ya. Berarti dia emang Sombong. Sombong Saya orangnya sombong, ria. Ria ya? Ya. Bukan ricis. Oke. Nah, yang terakhir nih, menurut riset yang tadi saya dapat itu kan banyak positifnya nih. Nah, ternyata nih hubungan suami istri, istrinya tuh juga menjadi positif gitu. Positif apa nih dalam artiannya? Jadi kayak yang saya cari di Google itu ternyata menurut Gubernur Bandung Ridwan Kamil tuh tingkat kehamilan di Bandung Anda itu ini menjadi riset. tinggi. Sebentar. Anda ini riset ya. Tolong kalau riset dibaca. Nah, dibaca. Ridwan Kamil itu bukan gubernur Bukan gubernur. Bandung. Terus gimana dong? Jadi dia Wali kota. bukan juga. Apa tuh? Jadi gini ya, gubernur itu adalah pemimpin suatu Daerah. daerah. Jadi kita menyebutnya Gubernur Jawa Barat. Oh, Gubernur Jawa Barat. Bukan Bandung doang berarti ya? Betul sekali. Ya, Juan dan Nika. Oke, saya Soalnya nggak dicantumin di Google-nya, jadi saya kurang paham. itu pengetahuan umum, itu pengetahuan tolong umum. ya. Oke. Aduh, Anda Oke. saya nggak tahu kenapa Anda bisa sampai ke tingkat perkuliahan dengan otak yang stanky begini, saudara saya. Ya pokoknya itulah. Iya. Saya dapat dari dia, saya setelah riset di Google. Nah, tingkat kehamilan untuk hubungan suami istri ini tuh menjadi tinggi, menjadi banyak. Iya. Hingga mencapai nih 400.000. Waduh, gila ini 400.000. suami-suami. Lu punya uang sebanyak ya, itu? Suami-suami. 400.000. 400.000. Itu Nah, bayi semua itu, Pak. Baik semua. Nah, menurut lu gimana sih kalau yang sekarang kayak gini nih, kira suami istri tuh hubungannya menjadi harmonis gitu kan? Heeh. Kan jadi tiba-tiba punya anak lagi gitu. Waduh. Tuh, waduh. Saya shock sih sebenarnya mematahkan pandemi kayak gini. Menurut lu gimana tuh? Jangan tanya salah. Jorok saya pikirannya. Aduh, itu Saya emang kata- pikiran Anda. Anda suruh Jorok. bayangkan kan, saya jadi bayangkan. Jangan dengan dibayangkan. Anda. Jadi gimana maksudnya? Memang saya sudah memikirkan bila saya mempertanyakan pertanyaan ini, Iya. pasti theater of mind kita bakal berubah ya kan? Iya. Iya. Uh-huh. Tapi saya tidak memikirkan ke situ. Iya. Maksud saya tuh tanggapan Anda tuh gimana? Itu mengenai tadi hubungan suami istri itu. Mengenai hubungan suami istri. Iya, maksudnya gimana gitu. Gimana maksudnya? Oke, kita skip Apanya? aja lah. Kita Apanya? skip aja. Ya itulah dampak negatif sama positifnya yang kita bisa sharing ke kalian semua. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana sih dampak positifnya juga ya kan? Dan Ya. tuh mungkin kita mau episode yang kedua lagi nanti. Mungkin saya pikirkan lagi ya setelah pikirkan Anda lagi. menjadi IQ Anda bertambah, Oh, iya. pandangan Anda semakin Oh, iya, siap, jauh. Mungkin saya akan bisa mencoba lagi Oke, baiklah. untuk berbincang-bincang di podcast Anda berikutnya. Oke, baiklah. Mungkin ya itu saja ya dari kita berdua ya untuk membahas tentang dampak negatif dan Ya. positifnya corona ini. Udah nih.
Udah nih, udah lah. Udah ya. Capek sih Ya juga. udah, saya duluan. Mungkin ya kita juga sekarang harus berdoa juga supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, oke deh. Gue rasa cukup sampai situ aja podcast gue kali ini. Dan terima kasih yang udah dengerin. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan pokoknya tetap keep healthy dan stay safe. Bye.